Iya. Iya Om. Gimana Om? Jadi memang kalau kita itu ya tiap hari harus rajin ngebaca news Om. Baca berita tiap Hmm, pagi gue baca berita. Pokoknya tiap 5 menit mungkin ya, tiap 5 menit gue ngebuka portal news. Dan buka portal memang news. kebetulan memang pas pas dibuka tuh pas ada news itu ya gitu ya. Dan setelah Oh. setelah gue share di grup, nggak lama Mm-mm. malam-malamnya itu gue lihat kok ini setelah gue share ada yang akumulasi nih. Mm-mm, Dan mm-mm, betul mm-mm. hari Oh. kedua itu ternyata ada influencer lain mungkin yang kayaknya sih ya ini kalau gue lihat di mana salah satu influencer yang sudah cukup terkenal Mm. itu juga banyak yang follow sepertinya gitu Om. Jadi mungkin ketika No. gue ngupload nih banyak juga yang terpengaruh dengan apa yang gue tulis gitu Om. Ya, Gitu. iya, iya, iya. Ini Jadi ya, memang uh, si si Cici ya, kuncinya si Cici ya, si ya Cici ya. itu. Ya itu. Karena Si gue lihat Cici tuh ya, 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 si Cici. malam-malamnya lo kok si ZP ini kok ngakum ya. Dan Oh, ZT-nya setelah Agung. dan, Oke. dan betul setelah sehari 2 hari giliran dia yang posting tuh. sedangkan Oh. sedangkan yang gua pun udah ada di dalam sehari 2 hari sebelumnya, mungkin dia kan kalau ngaku mungkin kan pelan-pelan ya gitu Iya, gitu Om. iya, iya, iya. Si Cici Jadi kalau ngakum memang kalau lumayan. terkait sentimen kita harus baca news setiap hari, dan bahkan kalau gua itu tiap menit kali ya, tiap menit gua refresh, tiap menit gua refresh gitu gitu jadinya Hmm. itu Om. Dan yang Om, namanya hah? sentimen ya Ya, silakan nggak apa-apa. Yang namanya sentimen gimana, Om? dan yang Sorry. namanya sentimen itu kadang-kadang bisa cepat lalu menghilang, dan juga dia agak lama, dia tahan Hmm. lama gitu newsnya gitu Om. Iya, iya, iya. Aku tuh inget ya, waktu itu Om Yoki itu pernah share di channel gitu ya. Ada 3 jenis news lah ya waktu itu. Yang pertama itu kalau nggak salah fresh news ya. Terus Kayak habis gue gitu agak ada, lupa tuh gue. gue masih inget Om, gue masih inget Om. Soalnya itu uh, very related gitu sebenarnya sama kondisi market gitu ya. Apalagi inget gak sih Om waktu zaman zamannya KFI, nah Om itu kan, wah kayaknya news bertebaran nih, vaksin begitu puncaknya Pak Jokowi disuntik, ya itu lucu sih, KF-nya naik bentar, Pak Jokowi disuntik, tiba-tiba langsung dibanting habis-habisan gitu kan. Nah makanya dari situ aku ngamatin channelnya Om Yoki gitu kan. Kok ini apa ya istilahnya ya, eh, menarik gitu waktu itu pembahasannya. Ada 3 news nih Om, waktu itu 3 jenis news. Fresh news kalau nggak salah, terus limited news ya kalau nggak salah, sama satu lagi uh, publish news ya kalau aku nggak salah ingat ya Om. Nah mungkin boleh dikoreksi kali. Nah, Gue sendiri nah agak lupa tuh, itu kayak setahun atau 2 tahun lalu mungkin ya. hampir Cuman setahun, inti hampir setahun, hampir setahun. setahun kali ya, setahun ya. Cuman kan kalau Uh, uh, orang-orang kan mikirnya kan saat newsnya keluar adalah saat untuk menjual gitu kan. ya. Kalau buat gua ya di zaman yang serba medsos seperti ini itu Mm-mm. kayaknya udah mulai nggak berlaku deh. Karena kadang-kadang Oh, yang namanya news atau rumor itu mm-mm. menyusup gitu Om, sampai gitu ke Nah, kita lewat sampai gitu medsos ya. dan lain-lainnya. Mungkin kalau zaman dulu yang namanya news atau rumor itu kan menyebarnya kan nggak cepet ya. Kalau menurut gue sih kalau Mm-mm, zaman mm-mm. sekarang bertrading dengan news masih bisa sih kalau dan gue juga kayaknya hampir selalu cuan dengan menggunakan news ya. Dengan news itu, dengan menggunakan Dengan news news ya itu Om. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. tapi juga harus di ini, harus
digabung dengan analisa yang lain ya. Kalau gue kan suka cek Broxum-nya juga, chart-nya Broxum. juga, gitu. Itu harus digabung juga. Dan ini ada anak-anak gue nih, jadinya nih. Nggak apa-apa. Dan apa Nggak apa-apa. namanya? Halo. Dan bid dan overnya itu juga harus kita liatin tuh. Kalau gue sih seperti itu ya. Seperti itu. I see. Jadi memang gaya gue itu yang penting cuan gitu aja. Dan gue belajar dari siapa aja gitu. Bahkan ya, gue punya rekening RDN tuh punya 15 om. 15 rekening RDN om. 15 wow. RDN om. Punya sukor nggak om? Harus pakai sukor om. Ada om. kita kerja sama sama sukor, jadi harus pakai sukor. Ya, sukor gue juga. Ya, ada juga. Gimana? Dan tiap-tiap RDN tuh gue punya metode masing-masing lah ya. Oh, oke. Dan yang ini buat scalping, ada ini buat invest, buat gabung saham, gitu ya. Sampai ada 15 metode yang beda-beda untuk memfasilitasi semua sentimen yang cepat, sentimen yang lambat. Pokoknya itu nggak kebingungan om maintain 15 tuh. Aku kalau trading ya, ini kebetulan lagi coba mulai maintain beberapa account juga gitu ya, account sendiri sih, cuma ya memang lagi coba diversifikasi, coba pecah-pecah juga ya. Ada account swing, kalau account swing fast lah, aku suka swing fast kan. Biasa ya udah aku beli terus udah aku tinggalin, aku cari saham-saham bottom gitu. Terus ada account scalping, ada account fast trading. Jadi scalping dan fast trading pun beda gitu. Itu aja udah kayak mabok banget om. Itu Om Yoki 15 account gimana tuh handle-nya? Bisa di-spill nggak nih kira-kira? Apa-apa aja lah gitu. Nggak usah semuanya. Kalau gue tuh tiap malam itu sudah buat plan ya om ya. Bahkan tiap jam gue akan mantau saham yang ini di rekeningnya ini gitu om. Gitu. Tiap jam 9 gue khusus mantau untuk saham yang ini, kalau harganya match ya masuk gue gitu. Gitu. Tiap jam 9 mantau ini, jam 10 mantau ini, jam 11 mantau ini gitu om. Emang rumit sih. Ya gue emang rumit. Cara gue tuh yang rumit. Cuma ketika udah masuk dan sentimennya udah mulai berubah, gue cek apa namanya, bidnya juga, offer udah mulai berubah, keluar gue gitu. Oke. Om, terakhir kan kayaknya gimana om? Mungkin kalau orang lain yang mau ikutin cara gue mungkin ya pusing mungkin ya, karena harus maintain 15 dengan 15 cara masuk yang beda-beda. Itu seperti yang di Salam Cuan kan gue ada yang caranya nge-swing, terus apa namanya, yang lain dah. Ada yang benar-benar cepet banget, ada yang cepet banget gitu kan, ya kan. Begitu ada sentimen, hari ini main terus out gitu. Nah, om, kalau untuk sekarang nih, menurut Om Yoki nih, itu yang news, kira-kira news atau sentimen yang masih menarik itu sentimen apa sih, Om? Ini salah satu sentimen yang tahan lama ya, itu Rusia Ukraina om ya, itu mungkin oke. Tahan lama dan sentimennya juga naik dan turun. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Ketika sentimennya lagi naik kita ngikut, pas turun kita juga harus lepas. Pas sudah
di Ya, bawah gimana? jadi Sorry. stop lagi gitu. Oke, Oh, agak harus putus-putus. ngikut, harus ngikut. Halo, Oke, oke, oke. Gimana tadi ya gitu Om. untuk Jadi sentimen? Hmm. sentimen itu ya gua mengikuti aja Om. Sentimen kalau sentimennya naik ya gua masuk. Hmm. Kalau turun Hmm. ya Hmm. gua lepas dulu. Hmm. Nanti pas di Ta- bawah tak serok lagi deh gitu. Tapi kemarin Gitu kayaknya aja aku gue sih nggak gak sempet. Kalau dari sisi komoditas sendiri nih Om, eh, Om Yoki ada ini nggak? Ada kira-kira komoditas apa yang buat Om Yoki menarik gitu Om dengan isu Rusia sama Ukraina ini Om? Kan mungkin orang masih kayaknya masih bullish di call ya. Kalau buat Om Yoki analisa sentimennya saat ini gimana Om? Berita-berita atau apa? Gambarannya gimana Om sekarang? masih dua itu ya, call sama nikel ya. Masih call Tadi itu sama pas nikel ya Om ya? call sama nikel ya, sampai dengan saat ini yang kalau komoditas yang lain kan naik turun ya, kadang merah, kadang hijau. Seperti sih kalau call sama nikel Hmm. tuh jalannya lebih stabil dan kayaknya untuk nge-swing di dua komoditas yang ada sahamnya di situ sih masih enak sih sampai dengan saat ini sih Om, gitu. Dua itu Ah, I aja see, sih. I see, I see. Dua itu aja sih. Dua itu aja ya. Mm-mm. Kalau minyak nggak tertarik ya Om? Kalau minyak ya Om? Kalau minyak, gue masih lihat sih, cuman kalau saham-saham minyak tuh kayak Medco sama Elsa itu agak lama ya naiknya ya. Maksudnya dia Lagging ya. konsolidasinya juga agak lama untuk saat ini ya. Dengan news nggak langsung nempel gitu Om. Kalau batu bara sama nikel kan dengan news yang saat ini kayaknya nempel gitu. Kalau ada news yang bagus dia merespon lah gitu. Kalau minyak sepertinya masih lagging gitu Om. Gitu. Masih dua Minyak itu masih lah. lagging ya. Kalau Iya, iya. sama Kayaknya agak aneh ya. Sebenarnya minyak tuh kayak harganya udah 100 gitu ya. Cuma MEDC sama Elsa-nya masih gak kemana-mana. Yang jalan kayaknya cuma Akra kali ya. Kalau nggak salah cuma Akra nih yang sempet bullish. ya, Ya, Akra. Sisanya kayaknya emitennya nggak kemana-mana semenjak minyak naik nih. Makanya sempat bingung juga ya. Jadi kalau Om Yoki lebih ini ya, lebih prefer ini ya, batu bara sama nikel ya Om ya. batu bara sama nikel. Ah, CPO juga oke. sih Om, CPO sih. Oh, CPO juga ya. mulai menarik sih CPO sih. Laporan keuangannya sih rata-rata sih emang positif semua ya Om ya. Iya, Cuma positif semua. sahamnya emang masih belum kemana-mana nih, belum terlalu kemana-mana nih. Kemarin aku lihat kayaknya Om Yoki ini liatin ini nih. LSIP ya. LSIP. Oh ya teman-teman, kita disclaimer on ya di sini ya teman-teman. Kita di sini cuma diskusi aja, tidak ada ajakan untuk jual beli ya Om Yoki ya. Iya Om. Ini kita LSIP nih. Kalau LSIP itu gue penasaran aja sama dia selama 4 tahun tuh harganya belum jebol 1570 apa ya, 1270 apa berapa tuh ya? Lupa gue. Harusnya dengan kinerja saat ini harusnya sih itu harga bisa sih. 1570. Ya, 1570 Om. Rawat area-area situlah 1550, Ya, 1550 sampai 1570. Nanti kalau dia ngeluarin laporan Q1 harusnya sih bisa naik sih. Bisa. Setuju. Kalau aku suka trading LSIP sih Om. Oh, ini teman-teman sekali lagi ini disclaimer on ya. Ini aku suka banget trading LSIP. Jadi kalau aku trading LSIP agak lucu sih Om. Ya ini cerita experience aja ya. Kalau aku trading LSIP itu aku scalpingin Om. Fast trade lah, bukan scalping Om. Jadi
eh misalnya aku punya akun kecil gitu ya, tapi ini emang untuk akun kecil gitu, scalping gitu, akun kecil gitu. Bisa akun, saya akunnya nggak usah gede-gede, 5 juta atau 10 juta gitu. Nah, dengan metode scalping ini atau fast trading ini, aku biasanya beli tuh LSIP gitu. Jadi kalau LSIP lagi harganya lagi jatuh, aku beli gitu kan. Pegangnya Hmm. 1 hari 2 hari aja, tapi posisinya all in margin om. Kan marginnya kali 3 tuh Oh, LSIP. Jadi kalau oke. belinya 5 juta, itu aku punya uang 5 juta, itu bisa beli 20 juta. Ya kan? Oke. Nah, jadi aku all in margin. Nah, aku cukup ngambil 2% sampai 3% aja, Om. Ya kan? Nah, kalau misalnya contoh ya, Om, berapa ya? 20 juta kali 2%, Hmm. itu kan sekitar 8 berapa? 800.000 ya? Hmm. Kalau aku nggak, ya. Nah, 800.000 itu, sorry, salah hitung kayaknya. 400.000, maaf. 2 juta, sorry, 20 juta kali 2%, 400.000 Om. Nah, Hmm. 400.000 itu kalau dikomparasi sama portfolio yang tadi nilainya 5 juta, itu aku udah dapat 8% Om. Portfolio aku naik gitu. Hanya Oh. dengan naik 2%. Aku suka trading LSIP begitu, soalnya marginnya enak banget Om. Hmm. Cuma ini ya disclaimer on sekali lagi, bukan bukan metode ngajak, mungkin ngajak viewers yang ada di sini, bukan. Kita cuma sharing-sharing aja. Soalnya ya Kemarin itu gua om, di LC hmm, juga kemarin gua mau main cepet sih. Cuma setelah hmm. wah gue udah ngepost gini nih udah nanti dah. Iya iya, dia baru Udah breakout juga hold. nih dari triangle-nya. Jadi menarik sih om Ya. memang. Kemarin 1.500-nya juga jebol, juga ini lagi kan, dia jebolin, hampir jebolin 1.500-nya. Ini kalau jebol sih menarik sih emang om. Nah, oke. Om, pernah nggak sih dulu itu pas waktu, mungkin sharing experience kali ya Om, Om Yoki. Misalnya nih, udah ketemu news gitu, bagus-bagus gitu. Newsnya tuh udah bener-bener bagus banget deh, gitu kan. Dan istilahnya ini limited gitu, kayak nggak banyak orang tahu gitu. Contoh kayak ya anggap kayak kemarin kayak Amarta gitu kan sama Bevik kan. Nah itu waktu itu baru Om yang cari gitu. Pernah nggak news itu keluar tapi malah trading itu tiba-tiba entah sahamnya jadinya jatuh atau apa, atau nggak sesuai deh dengan newsnya gitu yang Om Yoki temuin, pernah nggak Om terjadi hal-hal seperti itu? Cukup cukup sering juga sih om sebenarnya sih om. Cukup sering Eh ya. ya kemarin tuh kayaknya apa ya yang nggak langsung jalan tuh. Bang Aladin apa ya? Bang Aladin waktu Oh iya iya. diakuisisi sama Zon lupa gue namanya itu padahal newsnya tuh udah dari jam berapa tuh jam 8 jam 9 udah muncul tuh Mm-mm, mm-mm. cuman mungkin belum dibaca sama orang yang suka mentransaksikan bank kali ya bandara kali ya Hmm, iya 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 iya. gitu I om. see. Itu yang tanggal 6 April kali ya, yang atau yang mana nih yang sempat naik terus turun itu. Dia langsung turunnya ini banget. Yes itu Oke. om. Memang Nah, nggak huh? semua news ya nggak harus 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 dipilih-pilih ya newsnya ya news news Newsnya yang pun harus dipilih-pilih ya. betul-betul baru kadang-kadang tuh di portal berita tuh newsnya tuh cuma diulang-ulang om news news yang Hmm, sudah muncul seminggu yang lalu tuh diulang lagi nah itu yang kadang-kadang nggak jalan tuh om makanya ketika kita cek news harus cek tanggalnya juga jamnya juga dan hmm, kita cek apakah waktu itu news itu pernah dipakai sebelumnya buat naikin harga gitu om kalau udah pernah dipakai ya ketika kita coba membroadcast nggak jalan itu om
percuma ya, nggak jalan ya. Karena I newsnya see. udah pernah dipakai sama yang sebelumnya itu Om. Sama influencer. Oke. Om, kita baca komen-komen sedikit nih Om. Nih ada yang komen, bener pernah cuan luber sama BBHI awal-awal. Makasih Bang Yoki. Apa tuh? Nah, siapa nih? Oh, Oki Wandri. Terus kemudian semoga next Dovik Beger juga. Nah, ada lagi yang sampaikan, ini tadi ada nih. Cara ngelihat saham, ada yang nanya nih, cara ngelihat saham yang berhubungan dari komoditas gitu gimana ya Om? cara ngeliat Nah, saham ada yang yang nanya berhubungan gitu. dari komoditas. Berhubungan dari komoditas gitu gimana ya? Mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini kali ya, saham mana yang hubungannya sama komoditas-komoditas ini gitu. Kayaknya begitu kali ini Om. Lihat by sektor kali ya. Kalau gua sih Iya. tiap tiap sesi 1 sama sesi 2 tuh gue suka lihat sektor-sektor. Nah, sektor itu kita klik tuh. Kita klik. Sektornya diklik gitu ya. Nanti kan akan muncul tuh rincian Mm, mm, saham-sahamnya tuh. Itu mm, mm. yang kita lihat dari situ eh, yang harganya naik. Nah, kita lihat chartnya tuh Om. Nah, Selain lihat chartnya, gue juga suka buka portalnya IDX ya. Portalnya mm, IDX mm, yang mm, mm. nah disitu suka muncul report-report tuh, laporan-laporan. Nah, Hmm. itu Hmm, yang hmm, hmm. setelah gue nemu saham-saham yang naik, gue harus make sure itu punya sentimen atau enggak gitu Om. Dan kalau itu punya Hmm. sentimen, gue masuk ke sahamnya lebih nyaman sih Om. Gitu. Walaupun mungkin katanya Hmm. orang kalau newsnya udah muncul itu adalah saatnya orang jualan. Saatnya jualan. Cuman kalau kalau di gua enggak juga sih. Enggak juga Tetap ya. cuan juga Enggak kok juga gua. ya. Tetap Tetap jual cuan juga ya. Oke, tetap oke, cuan oke. juga kok. Jadi jadi kan biasanya buy on rumor, sell on news. Ini enggak ya. Enggak Ada Om. news hajar bleh atau gimana nih Nah, Om Yoki? ya itu dia. Ketika muncul news, ya gua harus cek semuanya, cek chartnya, cek apa namanya, proxumnya juga ya. Kalau misalnya Cek news Proxim juga. munculnya Ah, ada akumulasi atau enggak pas sebelumnya gitu ya sore, Om ya. bid overnya juga gue cek juga. Kayak semuanya gue cek, dan kalau menurut gue nyaman ya gue masuk Om gitu Om. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau Om Yoki sendiri tetap ngamatin fundamental kuantitatif gak Om? Kayak misalnya apa ya? Ya rasio-rasio keuangan lah gitu. Itu tetap diamati nggak Om? Selain dari news dan sentimen ini Om? Biasanya tuh mulai mengamati rasio fundamental tuh ketika kitanya udah nyantut kali Om ya. Itu tuh Biasa gitu mulai tuh ya? orang mulai Oh, cari-cari alasan yang lain gitu Om. Orang mulai denial lah cari-cari ya? alasan yang lain untuk hold itu saham ya. Cuman ya Iya, kita harus iya. punya plan sendiri lah, kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu Om. Hmm. Ya gue Tapi kalau Om cek Yoki juga sih, sendiri, cek gue cek juga? juga sih Om, cek juga, Eh, cek juga untuk saham-saham yang gue rencanakan hold lebih lama dengan sentimen yang mungkin lebih lama ya gue cek juga gitu hmm. Om. Kalau kiat-kiatnya nih Om, selama ini mencari satu emiten dan digabungkan sama news itu biasanya lebih ke arah mana Om? Kalau tadi kan bicaranya broker summary. Nah, mungkin bisa sedikit lebih spesifik Om, broker summary-nya yang kayak gimana? Atau Om Yoki dari sisi teknikalnya kayak gimana gitu? Supaya yang tadi itu trading by news itu bisa gitu. Gini Om, kalau newsnya muncul duluan, nah newsnya itu gue compare Mm-mm. dengan chart Om. Tapi kalau Oke. mungkin
ada chart yang bagus, nah chartnya itu akan gue compare dengan news. Ada nggak newsnya gitu Om. Iya, Nah, iya, kalau iya, iya, iya. eh, dari yang dua itu masuk, ya gue masuk Om. Mm, mm. Gitu Om. Oh, pendekatannya dua itu ya. News dulu lihat chart, atau chart dulu lihat news. Nah, ini Om Yoki lagi agak ngeheng nih. Oke, teman-teman sambil nunggu Om Yoki, kita jangan lupa ya, kita ada giveaway di sini. Screenshot IG Live ini, kemudian post ke IG Story teman-teman, mention Join Cuans. Tulis caption sekreatif mungkin, dan jangan lupa ya, download aplikasi Cuans. Itu linknya udah ada di situ. Oke, kita sambil tunggu ya. Oh, kayaknya ada kendala ini nih. Ada kendala koneksi. Sorry, aku coba komunikasi dulu. Nah, ini masih ada. Oke. Nah, keputus Om. Ya. Oke, oke, oke. Oke Om, ini ada tadi juga ada yang komen nih ke Om Yoki. Mana tadi ya? BMHS, wah BMHS sempet ngeroket to the moon, gitu ya Om. Terus kemudian ada yang nanya UNPR gimana Om? Nah ini menarik nih Om. Itu Aku, eh, yang nggak BMHS apa-apa juga silakan Om. kayaknya, yang BMHS itu juga kayaknya itu sahamnya bergerak setelah newsnya muncul ya Om. Jadi kan, Sahamnya bergerak setelah musim itu kan muncul. setahu gue itu BMHS mau ngakuisisi gitu ya. Akuisisi dan newsnya itu udah muncul kemarin dan harganya baru bergerak hari ini sih. Kayaknya pas hari ini gua cek kan sektor health itu kan pada naik semua tuh rumah sakit tuh. Entah itu kayaknya rumah sakit apa ya? Gue bingung juga tuh kok sektor health ya agak Tiba-tiba ya. random tuh. Agak random. Iya. Sektor health yang naik hari ini. Tapi ini lebih random lagi, BMHS-nya naik, SAME-nya turun nih. Tunggu, kalau SAME itu RSGK apa BMHS ya? Kalau aku jadi lupa ya. RSGK. Ya kayaknya RSGK ya. Oke. SAME itu RSGK ya. Ya kebalik deh. SAME, oke. Ya ini SAME nggak naik ya. Tapi hari ini Silo sempat naik juga. KF naik, INAF, oh ya hari ini naik semua ya. Aku malah nggak merhatiin loh, jujur. Iya. Aku nggak merhatiin hari ini. Kok yang naik Health malah hari health ini. ya? Agak random itu malah health yang naik ya. Iya. Gitu, Om. Ya SG-nya padahal hari ini juga lumayan ya minusnya ya. Hari ini ya. Minus 0,38. Ya. Untungnya foreign masih beli, tapi belinya udah nggak masif lagi. Hari ini belinya cuma sekitar 77 net buy-nya, 77 M. Biasanya kan udah ratusan M tuh, hari-hari 400, 500 gitu kan. Gitu. Nah, berarti Om Yoki ini sekarang full ya Om, hanya trading by news aja ya, nggak ada swing dari apa istilahnya, Atau nggak ada swing dari technical atau fundamental gitu, nggak ada ya Om Yoki ya. campur-campur Om kalau gue Om. Campur-campur Campur-campur semuanya. ya. Pokoknya yang ya itu deh. Gue lihat news gue lihat chart gue lihat Rocksumnya juga, Blocksum. gue lihat yang lainnya juga. Kalau gue merasa nyaman, ya gue masuk gitu aja Om. Atau ketika gue nemuin saham yang lagi naik nih, nah gue lihat newsnya harus, cuman rata-rata gue masuk ke saham yang harus ada newsnya sih, gitu Om. Harus ada Dan newsnya ya. kalau ada newsnya untuk
eh apa ya istilahnya ya? Gue mau menggunakan kata yang enak apa ya? Kalau ada newsnya, orang lain juga merasa nyaman juga gitu. Ada sentimennya ya. Ada Jadi sentimennya, jelas gitu orang ya. lain Heeh. yang mungkin yang belum begitu paham ya, nyaman juga untuk ikut gitu Mm-mm, Om. mm-mm. I see, I see, I see. Oke. Om, mungkin last question juga nih, karena kita lihat juga udah cukup ini ya, waktunya udah malam juga. Pernah nggak Om, eh, apa ya istilahnya? Kalau news ini kan hubungannya sama, mungkin hubungannya sama insider atau apa gitu ya Om ya. Hmm. Entah sentimen ini dapat dari orang-orang tertentu gitu ya biasanya kan. Nah, dan istilahnya apa ya? Benar-benar membawa keberhasilan atau cuan yang paling gede di buat Om Yoki itu sempat ada nggak yang kayak gitu gitu Om waktu itu selama trading lah. Eh, apa ya yang betul-betul paling gede ya? Kemarin tuh apa yang gue masuk itu ya? Ke saham-saham gocap gitu lah Om. Saham-saham Saham-saham gocap gitu ya. saham-saham gocap itu Om. Karena ada info. Gini Om, gue Hmm. tuh kadang-kadang di Stockbit itu suka ada yang sih tahu Om, gitu Om. Oh. Gitu. Oh, di Tuh Stockbit kadang-kadang tuh malahan. di Stockbit itu kadang-kadang suka ada yang kirim Om Yoki Informasi ini gitu ya. gini-gini ya Om. Tuh Om. Ah, oke, 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 oke. Jadi biasanya nyarinya yang saham-saham gocap gitu Saham ya go- atau nah, nah itu gue juga untuk saham gocap gue punya RDN khusus Om. Saham gocap. oh, Jadi iya, gue iya, iya, iya. beli 1 2 saham gocap, gue keep tuh. Belinya reguler, nggak di nego, di reguler. Di regular aja gue sih. Di reguler aja ya. Regular aja. Ah, iya, iya, iya. Oke, sama. Oke, oke Om. Kalau dari kita sih cukup juga sih Om, kira-kira. Thank you waktunya untuk malam ini Om.